Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini Kamis 7 April 2022. Memperbaiki bukan menghancurkan. Nas terambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kain dan Habil. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Banyak dari kita mengetahui dan mengingat kisah kelam dua bersaudara dalam kitab Kejadian ini. Mereka adalah Kain dan Habel, anak-anak Adam. Yang menimpa mereka adalah peristiwa pahit yang memilukan. Kain iri hati dan marah kepada Habel. Sikap tidak terpuji itu berbuah pembunuhan. Namun ketika kita menggali lebih dalam, kisahnya bukan hanya tentang hal itu saja. Memang ironis karena iri hati yang bertunas dalam hati Kain justru bermula dari aktivitas rohani. Kain dan Habel mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Kemarahan memenuhi hati Kain ketika mendapati persembahan adiknya diterima Tuhan, sementara persembahannya tidak. Saat itu pula niat jahat mengedipkan mata kepada Kain. Ia membulatkan tekad untuk melenyapkan saudaranya. Setelah itu terjadilah kasus pembunuhan pertama yang dicatat dalam Alkitab dan sejarah kehidupan manusia. "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Ayat 6-7. Tuhan sudah memperingatkan Kain sebelum dosa semakin menancapkan kukunya dalam hatinya. Seharusnya Kain membuka dirinya pada Allah dan membiarkan Allah membasuh hatinya dari iri hati dan amarah. Namun Kain menepisnya dan membiarkan dosa menancapkan taring dalam hatinya. Ia membujuk adiknya agar pergi bersamanya ke padang, lalu memukul dan membunuh Habel. Kejahatan hampir selalu meninggalkan sebentuk ketidakadilan yang mengusik rasa keadilan kita. Habel mati, namun Kain, si pelaku kejahatan, masih terus hidup. Ia membangun keluarga, bahkan di kemudian hari mendirikan sebuah kota, ayat 17. Akan tetapi, ini bukan berarti Tuhan menutup mata terhadap ketidakadilan. Tuhan menegakkan kebenaran dan menghukum orang yang berbuat jahat. Tuhan menghukum Kain dengan berat, namun bukan untuk balas dendam atau menghancurkannya. Sebaliknya, hukuman Tuhan atas ketidakadilan yang diperbuat Kain untuk mengoreksi dan memperbaiki hidupnya.
Tuhan menjaga nyawa Kain, ayat yang ke-15, karena tujuan keadilannya adalah untuk memulihkan, bukan membinasakan. Ketika Tuhan menegur kita, bahkan menjatuhkan hukuman atas kesalahan kita, ingatlah bahwa Ia melakukannya bukan karena Ia membenci dan ingin menghancurkan hidup kita. Tuhan menegur kita agar bisa memperbaiki hidup kita, sehingga relasi kita kembali dipulihkan dengannya. Hukuman keadilan dari Tuhan untuk memperbaiki dan memulihkan, bukan menghancurkan apalagi membinasakan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.